Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan dalam renungan 79 pada hari ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam bacaan Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan, melepaskan untuk mendapatkan. Kalau kita berbicara tentang melepaskan sesuatu yang kita miliki, setiap orang tentunya menginginkan apa yang dia inginkan itu bisa dimiliki semuanya tanpa harus kehilangan salah satunya. Ketika kita menginginkan sesuatu tetap menjadi bagian kita, tetap menjadi milik kita, dan kita terkadang lebih suka tidak segera melepaskannya. Kita tidak mau kehilangannya. Arti melepaskan adalah menjadikan lepas, tidak terikat. Melepaskan untuk mendapatkan merupakan keputusan untuk memilih. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika di tangan kita itu masih ada atau menggenggam sesuatu, maka kita tidak bisa menerima sesuatu karena di tangan kita masih ada. Nah, oleh sebab itu saya memberikan tema melepaskan untuk mendapatkan. Apa yang kita genggam selama ini, yang kita anggap itu adalah hal yang baik, tetapi itu tidak penting, itu sebenarnya tidak baik bagi kita, dan kita seharusnya mendapatkan yang lebih baik, yang lebih terpenting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengiring Tuhan, janji daripada firman Tuhan adalah kita menerima berkat-berkat yang sifatnya kekekalan, yang sifatnya adalah untuk keselamatan jiwa kita. Lalu kalau kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang sangat penting, ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan, kebutuhan yang sesungguhnya bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita tidak dapat menerima hal itu apabila kita masih menggenggam hal-hal duniawi yang tidak terlalu penting, yang tidak penting karena tidak membawa kepada sampai keselamatan atau sampai kepada kehidupan kekekalan. Apa yang menghalangi kita, yang seringkali menghalangi kita untuk kita menerima hal-hal yang kekal atau berkat-berkat yang sifatnya kekal? Hal-hal yang seringkali masih kita genggam. Menggenggam ini gambaran tentang kesenangan, hal-hal yang kita sukai, kepentingan diri sendiri, atau hal-hal yang kita anggap itu adalah milik kita. Di ayat yang ke-33 tadi dikatakan, demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi bahwa saat kita menganggap apa yang kita miliki itu adalah milik kita, punya kita, sangat kita sukai, sangat kita genggam erat, kita tidak mau melepaskannya, maka itu akan menjadi penghalang untuk kita menerima berkat yang sesungguhnya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Saya mengambil contoh di sini yaitu misalnya menggenggam kebencian. Kalau kita tetap memegang kebencian, maka kita tidak akan menerima pengampunan. Di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Betapa sangat ruginya kalau kita seharusnya mendapatkan pengampunan, tetapi karena kita tidak mau melepaskan pengampunan, maka kita jadi kehilangan berkat, yaitu harusnya mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata,
jika kita tetap memegang kebencian, jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita juga tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Contoh berikutnya, misalnya menggenggam kekhawatiran. Kalau kita terus khawatir, kita tidak mau melepaskan kekhawatiran kita, maka kita juga tidak akan terima damai sejahtera. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi bahwa kekhawatiran itu membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita tidak dapat mengalami atau terima damai sejahtera. Oleh sebab itu, bahwa hal-hal yang tidak penting yang seringkali menghalangi kita untuk terima sesuatu yang sangat penting atau terpenting dalam hidup kita, jangan biarkan itu terus kita genggam. Kita harus dapat melepaskannya. Misalnya lagi menggenggam kesedihan. Kalau kita terus-menerus sedih, maka kita juga tidak akan terima sukacita. Menggenggam masalah, maka kita tidak akan terima jalan keluar, karena yang ada di dalam pikiran kita terus masalahnya, sehingga tidak lagi terpikirkan bagaimana cari jalan keluarnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bahwa kehidupan iman percaya, kekristenan kita kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa yang mana berkat yang terpenting. Kita harus bisa melepaskan hal-hal yang tidak penting dari hidup kita, supaya kita mendapatkan berkat yang sifatnya kekal, yaitu keselamatan dari sorga. Kepentingan diri sendiri ini seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak dapat menerima kalau kita tidak dapat melepaskan. Jadi bahwa hal-hal apapun yang bertentangan dengan Tuhan itu harus kita lepaskan. Yang harus dilepaskan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama adalah segala beban dan dosa yang merintangi. Beban-beban kehidupan kita, beban persoalan, beban-beban yang mengganggu pikiran kita, yang membuat itu kita tidak dapat menerima berkat Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kita harus dapat melepaskannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berani bertindak untuk melepaskan apa yang kita genggam, jika itu menghalangi kita untuk mendapatkan berkat-berkatnya Tuhan. Dalam ayat yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus memikul salib. Kemudian kalau kita melihat orang yang memikul salib, ini berbicara tentang menyangkal diri. Melepaskan yang kita sukai, melepaskan yang kita anggap itu sudah nyaman bagi kita. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu juga bukan sesuatu yang enak bagi kita. Tetapi kalau kita bertindak, kita berusaha untuk melakukannya, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu berkat-berkatnya Tuhan. Berkatnya apa? Hasilnya apa? Di ayat yang ke-33 tadi, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tetapi kalau kita berusaha melepaskan dari segala beban dan dosa-dosa kita, maka hasilnya kita diangkat menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah, jika tiap-tiap orang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi milik atau kesukaan, ia tidak layak menjadi murid Yesus. Tetapi jika tiap-tiap orang berani bertindak melepaskan apa yang menjadi milik atau kesukaan, maka ia akan menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus ini adalah sesuatu anugerah, berkat yang luar biasa. Karena apa? Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menjadi murid Yesus senantiasa diajar oleh Yesus, senantiasa dibimbing oleh Yesus untuk jalan kehidupan kita adalah jalan yang baik,
supaya kita juga menerima berkat-berkat yang baik, hal-hal yang baik yang akan menjadi kekuatan dan sukacita yang besar dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Biarlah hidup kekristenan kita mau belajar apa yang tidak penting harus kita lepaskan, supaya kita tidak kehilangan berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat kekekalan, keselamatan bersama dengan Tuhan yang sudah memberikan dan menebus hidup kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau yang sudah memberikan segala sesuatu hal yang baik. Oleh sebab itu tolong kami agar kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik, agar kami menerima yang baik yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah ini terus membawa jemaat-Mu bertumbuh, semakin mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Kami menerima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.